Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Samuel. Shalom Kak Sila. Apa kabarnya, Kak? Semangat dan luar biasa. Iya, semoga adik-adik juga semangat dan Iya luar biasa dong. ya. Yuk kita sapa bersama-sama. Halo, halo, hello, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Yesus bersama. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersama. Semuanya Semuanya senang, semua bersuka, suka. sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Sebab Yesus bersamamu. Yuk mari kita berdoa. Kak Samuel minta dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik sekalian. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kami masih sehat, papa mama masih sehat, boleh bekerja, semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada minggu ini, hari ini kami mau bersama-sama beribadah dengan baik. Biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami suarakan Tuhan, tindakan kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan diagungkan, Tuhan disukakan, dan biarlah ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami, pimpin kami Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Masih semangat kan Sila? Semangat dong. Masih semangat ya. Tadi karena ada Yesus, dan kalau kali ini kita mau katakan bahwa kita semangat, kita bersuka cita karena kita disayang Tuhan. Dengan semangat ya. Katakan sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku
Kalau dipanggil Tuhan, kita harus menjawab ya. Kita mau dengar-dengaran untuk papa dan mama kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan nanti bisa dititipkan ke papa dan mama ketika beribadah di gereja. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat segala berkat yang masih Engkau limpahkan kepada kami melalui kedua orang tua kami. Ya Bapa, sekarang kami akan memberikan sedikit dari berkat yang kami terima kembali kepadamu. Kiranya persembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Sempurna karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan.
adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kembali lagi bersama Kak El hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita siap-siapkan diri kita, duduk yang manis, dilipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Ikutin Kak Ella berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap kami. Engkau telah memberkati kami selama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami siapkan hati kami Tuhan, dan masuklah ke dalam hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Ella mau tanya terlebih dahulu sama kalian. Siapa di sini yang pernah dipanggil namanya? Pasti semuanya pernah dipanggil ya. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan ketika nama kalian dipanggil? Coba, Ella mau dengar. Oh, ada yang dipanggil. Kalau ketika dipanggil langsung panggil, oh iya, begitu ya. Ada yang langsung menjawab, atau ada yang langsung menghampiri orang yang memanggil kalian. Nah, kalau mama papa kalian yang memanggil kalian, apa yang kalian lakukan? Hal serupakah yang kalian lakukan? Atau justru harus berkali-kali dulu orang tua kalian memanggil, baru kalian datang? Ayo, harusnya bagaimana sih sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dipanggil? Nah adik-adik, tidak hanya orang tua saja yang memanggil nama kita, tetapi Tuhan juga mau memanggil nama kita semua. Nah, coba Kak Ella mau tanya lagi ya. Kak Ella hari ini banyak tanya, tapi tolong dijawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kalian dipanggil oleh Tuhan namanya, bagaimana sikap kalian? Nah, hari ini kalian itu ikut ibadah, berbakti sekolah minggu, itu karena siapa? Apakah karena kalian ingat hari ini, oh iya, hari ini harus sekolah minggu, langsung bilang sama orang tua, "Pak, Ma, aku mau ikut sekolah minggu hari ini, pinjam HP-nya dong, atau pinjam laptopnya dong, aku mau sekolah minggu." Atau kalian harus diingatkan dulu sama mamah kalian atau papah kalian kalau hari ini harus ikut sekolah minggu. Ayo, siapa? Oke adik-adik, banyak cara yang Tuhan pakai untuk memanggil kita semua. Bisa jadi Tuhan memakai orang tua kita untuk memanggil kita. Bisa jadi dengan kita sadar, oh iya, hari ini aku harus melakukan ini. Oh iya, hari ini aku harus sekolah minggu. Begitu juga ketika Tuhan memanggil kita, supaya kita mau percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita semua dan mengasihi kita. Nah, bagaimana sih sikap kita seharusnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika nama kita dipanggil oleh Tuhan? Kak Ella punya satu cerita yang sangat menarik dalam cerita Alkitab. Kira-kira cerita Alkitab hari ini tentang siapa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab. Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik, cerita siapa itu tadi? Ya, ceritanya Samuel. Sampai berapa kali ya Samuel dipanggil oleh Tuhan? Coba kita ingat-ingat ya. 1, 2, 3. Sampai ketiga kali Tuhan memanggil, baru tahu nih Samuel kalau Tuhan yang memanggil dia. Ya, bukan begitu? Terus yang keempat kalinya, Tuhan memanggil lagi. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, apa sih yang Tuhan berbicarakan pada Samuel? Ada yang ingat nggak? Kenapa sih Tuhan memanggil Samuel dan berbicara? Apa yang Tuhan bicarakan? Apa ayo? Ya, Tuhan mau mengatakan bahwa keluarga Imam Eli akan dihukum karena kejahatannya siapa? Hofni dan Pinehas. Wah, cukup mengerikan ya adik-adik. Nah, lanjut. Setelah itu, Kak Ella mau tanya lagi. Kira-kira apa yang Samuel katakan ketika Tuhan Yesus memanggilnya yang untuk terakhir kalinya? Apa yang Samuel katakan kepada Tuhan? Ada yang ingat? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya adik-adik, sebenarnya tidak hanya Samuel saja yang mau dipanggil oleh Tuhan. Tuhan juga mau memanggil nama kita satu persatu, termasuk Kak Ella. Nah, Tuhan ingin sekali berbicara sama kita. Tapi Kak Ella, gimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Mungkin dari kalian ada yang bertanya seperti itu ya. Nah,
Tuhan berbicara kepada kita melalui cerita Alkitab yang disampaikan setiap minggu, ataupun firman Tuhan yang kalian dengar setiap hari, atau ketika orang tua kalian menceritakan suatu cerita Alkitab. Dari situlah Tuhan mau berbicara kepada kita. Nah, apakah adik-adik mau mentaati apa yang Tuhan katakan kepada kita? Ayo, siapa yang gak mau? Harus mau ya, karena Kak Ella juga mau mentaati itu. Nah, Kak Ella punya satu ayat yang menjadi saluran nih. Tuhan mau berbicara kepada kita melalui satu ayat ini. Kita buka ayat 1 Samuel 12, ayat yang ke-20C. Yuk, kita buka ya. 1 Samuel 12 ayat 20C berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita baca sekali lagi ya. 1 Samuel 12 ayat 20C. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke adik-adik, sudah hafal semuanya ya? Tolong dihafalkan ya. Oh iya, Kak Ella punya 4 gambar. Kita lihat sama-sama ya. Gambar yang pertama. Wah, gambar ini gambar apa ya adik-adik? Ya, gambar ini ada Ibu Hana yang duduk diam tersungkur menangis gitu ya adik-adik, dan berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian sebelahnya ada siapa? Ada Imam Eli. Di situ Ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau punya anak Tuhan. Aku mau punya keturunan. Tolong jawab doaku. Dan pada akhirnya melalui doa itu Tuhan mendengar dan menjawab. Ibu Hana akhirnya punya anak. Siapa anaknya? Samuel. Betul adik-adik. Ibu Hana punya anak Samuel. Wah, Tuhan itu baik sekali adik-adik. Padahal Ibu Hana itu sudah tua loh. Sudah umur 50 tahun. Tapi bisa punya anak. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Ada gambar yang kedua. Gambar apa ya ini adik-adik? Nah, ini adalah gambar ketika Ibu Hana memberikan Samuel kepada Tuhan. Ibu Hana menitipkan Samuel kepada Imam Eli supaya menjadi pelayan Tuhan di sana dan tinggal di rumah Tuhan. Kira-kira apa yang Samuel lakukan ya di rumah Tuhan? Yuk kita lihat di gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini kita lihat Samuel sudah berjubah putih ya adik-adik. Dia sudah memakai jubah imam. Di sana dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengikuti seluruh apa yang dikatakan Imam Eli. Dan dia tidak mengikuti kejahatan Hofni dan Pinehas. Tetapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lanjut. Di gambar yang keempat, gambar yang terakhir, kita lihat ada siapa itu adik-adik? Oh, ada Samuel. Pada saat itu Samuel sedang apa? Dipanggil sama Tuhan namanya. Dan dia langsung mau mendengarkan Tuhan dengan baik dan menerapkannya. Wah, keren sekali ya Samuel. Adik-adik, Kak Ella mau ajak kita semua untuk menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya lagi ya. Yuk kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, ketika Tuhan memanggil kalian, apa yang kalian lakukan? Jawabannya, ya Tuhan, aku mau mendengar. Setelah kalian mendengar, apa yang kalian lakukan? Mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa ayat hari ini, beribadahlah dengan sungguh-sungguh.
Oke adik-adik, kita mau cek lagi gambar dari awal sampai gambar yang keempat ya. Kita mau mengucap syukur melalui 4 gambar ini. Gambar yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Ikutin kata-kata Kak Ella ya. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah menjawab doa aku. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Samuel yang adalah milik Tuhan, berarti kita juga adalah miliknya Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan hati kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita menjadi miliknya Tuhan. Oke, ikutin Kak Ella lagi ya. Terima kasih Tuhan sebab aku telah menjadi milikmu. Oke, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita masih bisa melayani Tuhan saat ini. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Walaupun saat ini hanya melalui streaming ya teman-teman, adik-adik, tapi kita masih tetap bisa memuji Tuhan dengan baik. Bukankah begitu? Kita juga masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, ikutin Kak Ella ya. Terima kasih Tuhan sebab kami dapat melayani Engkau. Oke, di gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Gambar di mana Samuel dipanggil oleh Tuhan, di mana juga Tuhan mau memanggil kita. Yuk, kita mau berterima kasih sama Tuhan ya. Ikutin Kak Ella lagi, oke? Terima kasih Tuhan sebab Tuhan telah memanggil namaku. Amin. Oke, kita lihat lagi ya ayat kita tadi yang sebelumnya di 1 Samuel 12 ayat yang ke-20C. Kita lihat sama-sama, baca lagi ya. Di 1 Samuel 12 ayat 20C berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di sini Tuhan mau berkata kepada kita supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan lupa itu ya adik-adik. Tuhan mau supaya kita memuji Tuhan dengan baik, memuji Tuhan dengan sungguh setiap hari Minggu ataupun setiap harinya. Kita menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa dengan baik. Kemudian Tuhan juga mau ketika kita sekolah Minggu, kita beribadah. Tuhan mau supaya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Dan setelah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita mau mentaati seluruh perintah, seluruh perkataan Tuhan. Sudah siap mentaati firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke deh. Kak Ella senang hari ini bisa bertemu dengan kalian. Jangan lupa firman hari ini ya. Tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa sekali lagi untuk menutup firman hari ini. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti Kak Ella untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman pagi hari ini, melalui cerita Alkitab hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau telah memanggil nama kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kasihlah diberkati, amin. 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 Ya, adik-adik juga pasti diberkati. Nah, jangan lupa besok Minggu tetap ya di channel ini kita beribadah. Dan bagi kalian yang sudah nonton, jangan apa? Lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu